Baik, di sini saya akan menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan undang-undang. Pandangan ini tercermin dalam Arrest Warrant pada tanggal 6 Januari 1905 pada kasus Cohen versus Didenbaum. Nah, kasus ini bermula pada saat Cohen yang merupakan pengusaha masyarakat membujuk karyawannya dari Didenbaum untuk memberikan salinan pesanan dari pelanggannya. Cohen kemudian menyalahgunakan informasi ini dan telah membuat kerugian besar bagi Didenbaum. Akhirnya, Didenbaum pun mengajukan gugatan pada Cohen karena dia merasa dirugikan. Nah, Pengadilan Negeri Belanda telah mengabulkan gugatan itu. Namun telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dengan alasan bahwa walaupun karyawan yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk Cohen. Sebab tidak ada larangan dalam undang-undang bahwa mencuri informasi merupakan pelanggaran hukum. Sehingga kesimpulannya adalah perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang, walaupun bertentangan dengan asas kepatutan, bukanlah perbuatan melawan hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di Indonesia sendiri, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase ini meningkat semenjak diundangkannya Undang-Undang atau UU Nomor 30 Tahun 1999. Adapun beberapa hal yang menjadi keuntungan arbitrase dibandingkan menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi adalah: 1. Sidang tertutup untuk umum. 2. Prosesnya cepat, maksimal 6 bulan. 3. Putusannya final dan tidak dapat dibandingkan atau kasasi. 4. Arbiternya dipilih oleh para pihak ahli dalam bidang yang disengketakan dan memiliki integritas atau moral yang tinggi. 5. Walaupun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya pengadilan, tetapi tidak ada biaya-biaya lain. Konsep dari perbuatan melawan hukum berkembang seiringnya berjalannya waktu, terlebih sejak adanya putusan Hogero tertanggal 31 Januari 1919 pada kasus London Bound. Saat ini terdapat 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum, yaitu A. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, B. Melanggar hukum subjektif orang lain, dan C. Melanggar kaidah tata susila. Dan yang terakhir, D. Bertentangan dengan aturan patutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki orang-orang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat, apalagi terhadap harta orang lain. Pada kriteria yang pertama dan kedua berkaitan dengan hukum tertulis, sedangkan kriteria yang ketiga dan keempat berkaitan dengan hukum yang tidak tertulis. Selain daripada itu, Hoffman menyatakan bahwa perlu adanya pemenuhan 4 unsur dalam perbuatan melawan hukum, yaitu A. Adanya perbuatan, B. Perbuatan tersebut melawan hukum, C. Mengakibatkan kerugian kepada orang lain, dan D. Pergaulan tersebut karena kesalahan yang dapat dibebaskan kepadanya. Onrecht mati gedat, atau yang dikenal juga dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP. Menurut Wirjono Projodiko yang menyatakan bahwa istilah onrecht mati gedat adalah perbuatan melanggar hukum. Menurut Wirjono, istilah perbuatan dalam kalimat perbuatan melawan hukum mempunyai arti positif ataupun negatif. Menurutnya, orang yang berdiam diri atau diam saja tidak melakukan apapun bisa disebut melakukan perbuatan melawan hukum. Jika ia sadar bahwa diam saja akan melanggar hukum, dari pendapat para ahli dapat dilihat bahwa perbuatan melawan hukum adalah sesuatu yang rumit karena memindahkan tanggung jawab orang lain sehingga jauh dari jangkauan keadilan. Sengketa atau konflik pertahanan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam waktu tahunan bahkan puluhan tahun. Sengketa tanah merupakan sengketa yang berada dari lama sampai sekarang. Ada 3 model sengketa, yaitu persoalan tentang pemilikan hak yang atas tanah, bantahan terhadap hak perolehan, kesalahan pemberian hak disebabkan penerapan peraturan yang kurang benar. Kasus pertahanan merupakan jenis sengketa yang ditangani oleh Badan Pertahanan Nasional. Model sengketa ada 3, yaitu horizontal, vertikal, dan horizontal vertikal. Untuk tipe konflik tersebut ada beberapa, seperti akta jual beli palsu, jual berkali-kali, sertifikat ganda, dan seterusnya. Konflik ini biasanya terjadi karena pemilikan tanah yang tidak seimbang, tidak sesuai penggunaan tanah, dan hal-hal lainnya. Untuk hak tanah sebagai objek, ini berada dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan berada di bab 2 bagian umum pasal 16 ayat 1. Dan dalam pasal 4 ayat 1 dan U2 UU-PA, hak atas tanah bisa diberikan dan dipilih oleh orang-orang. Sebelum sidang arbitrase dimulai, Bapak-bapak serta para penasehat hukum silakan untuk duduk berdekatan agar bisa berbincang dengan lebih baik. Baik, di sini saya Azra sebagai arbiter. Saya akan menjadi penengah dalam kasus sengketa tanah dan akan diselesaikan lewat jalur arbitrase. Di kiri saya ada Merdi sebagai penggugat. Dengan penasehat hukum Faisyah itu, penasehat hukumnya Kelvin Yohanes. Baik, kalau begitu sidang arbitrase akan dimulai sekarang. Untuk pertama, saya akan serahkan kepada Bapak Merdiansyah untuk menceritakan kronologi kasusnya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Azra.
Jadi saya ingin menceritakan kronologi pada saat itu saya membeli tanah dari Ibu Linda. Kami juga sudah pergi ke notaris dan sudah AGB dan sertifikat, semua surat-surat tersebut sudah diberikan kepada saya. Tapi kemarin waktu saya balik ke rumah, ternyata masih ada yang mengundi di sana. Dan saya sempat ribut dengan dia yang bernama Irvin. Makanya kasus ini saya bawakan ke arbitrase. Baik, sekarang saya persilakan Bapak Irvin untuk menceritakan kronologinya bagaimana. Ya, terima kasih Bapak Asra. Cerita saya itu dimulai pada saat itu tersebut, di mana saya dengan keluarga saya lagi biasalah ngobrol-ngobrol dan makan-makan. Tiba-tiba Bapak Median saya ini berada di depan pagar rumah saya. Saya itu bingung, orang ini siapa. Saya mencoba untuk menyapa dia, tapi dia respon dengan amarah, ngamuk-ngamuk dia. Saya bingung kenapa dia ngamuk. Saya terus tanya dia, kenapa, apa alasan Anda amarah? Dia bilang bahwa tanah ini sudah dibeli dengan atas nama dia. Nah, saya itu malah tambah bingung karena pada saat itu saya ingat sekali tidak pernah jual tanah ini. Dan saya bertanya kepada dia lagi, beli dari siapa? Dia bilang dari ibu yang bernama Linda. Nah, saya ini tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Linda. Ya, itu saja sih Bapak Asra, terima kasih. Baik, penasihat hukum Bapak Merdi, saya persilakan untuk memberikan argumen. Jadi dari kasus ini Bapak Merdi sudah memegang bukti yang kuat menurut saya. Bukti ini adalah bukti otentik berupa sertifikat hak milik tanah dan juga akta jual beli tanah. Hal ini sudah menunjukkan Bapak Merdi sebagai pemegang yang sah untuk tanah tersebut. Ya, Baik, apakah ada sanggahan dari Bapak Kelvin? Saya akan persilakan. Iya, emang betul Bapak Irvin ini emang nggak ada surat-suratnya ataupun sertifikatnya. Tapi dari bukti yang saya kumpulkan, ada banyak saksi yang bilang kalau memang rumah yang ditinggali oleh Bapak Irvin itu benar itu pemiliknya adalah Bapak Irvin dan bukan Bapak Merdi. Nah, bukti saksi ini juga merupakan salah satu bukti yang kuat selain daripada bukti surat ataupun sertifikat yang dimiliki oleh Bapak Merdi. Itu menurut saya. Terima kasih. Terus ini sudah jelas sekali bahwa Bapak Irvin tidak punya bukti surat-surat, maka seharusnya Bapak Irvin harus meninggalkan rumah tersebut. Oh, tunggu dulu Pak. Tidak secepat itu. Nah, saya ingin menanyakan dulu nih kepada Bapak Merdi. Di mana ia beli tanah itu, dan sebentar saya ingin berbicara dulu dengan Bapak Merdi. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa tanah itu sebenarnya belinya dari siapa. Silakan kepada Bapak Merdi untuk menjawab pertanyaan saya. Lah. Kan saya sudah bilang bahwa saya membeli dari Ibu Linda, mengapa perlu ditanya lagi? Nah, saya hanya ingin menegaskan apa benar Ibu Linda itu orang tua dari Bapak Irvin. Gitu loh Pak. Emang sudah benarkan Ibu Linda merupakan orang tua dari Bapak Irvin? Nah, sekarang saya tanya nih ke Bapak Irvin, emang benar ibu kamu tuh namanya bernama Linda gitu Pak? Tidak, Pak Kelvin. Ibu saya itu bernamanya Yeni. Maka saya sudah tegaskan lagi bahwa saya tidak kenal orang yang bernama Linda. Jadi umur saya sejak saya hidup. jadi begini, menurut saya masalahnya pada saat itu saya tanya kepada Bapak Merdi waktu dia pergi ke notaris. Barang siapa yang menjawab dengan Ibu Linda tersebut. Dan tentunya Bapak Supimin, yaitu adalah bapaknya. Dan itu sudah tertulis di akta jual beli dan tanda tangan. Jadi saya sudah yakin bahwa bukti ini sudah otentik dan tidak bisa diganggu lagi oleh Bapak Irvin. Begini loh, Bapak Syah. Nah, Ibu Linda ini masalahnya memberikan keterangan yang palsu, dan menurut saya itu mengandung kata yuridis yang bisa dibatalkan. Jadi sertifikat itu nggak sah dan kepemilikannya menurut saya bisa dibatalkan. Bagaimana tanggapan Bapak Azra? Baik, dari berbincang tersebut bisa kami simpulkan bahwa pertama, Ibu Linda bukanlah orang tua Ibu Irvin dan dia memberikan keterangan palsu kepada notaris. Kedua, sertifikat yang dimiliki Bapak Merdi berbalik nama dan masih di atas nama Bapak Supimin, yaitu orang tua dan Bapak Irvin. Terakhir, dengan demikian sertifikat yang dimiliki Bapak Merdi dari catatan yuridis pemilik sahnya adalah Bapak Irvin. Terima kasih. Apa-apaan? Saya tidak terima, Pak. Saya telah mengeluarkan uang banyak untuk membeli rumah dan tanah itu. Itu masalah kamu sendiri Bapak Merdi. Kamu keluarkan uang banyak sekali dan kalah. Maaf ya Pak, tapi kamu uruskan lagi sendiri. Keputusan Bapak Azra tidak bisa lagi diganggu gugat, dan saya tidak peduli berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Bapak Merdi, mau itu beratus juta ataupun bermiliar-miliar. Dan yang terpenting, keputusan Bapak Azra nggak bisa diganggu gugat. Terima kasih. Mohon tenang. Karena sudah terjadi keributan, maka sidang arbitrase ini saya nyatakan telah selesai. Terima kasih. Sekian.